Shalom Sobat ICC, kita bertemu lagi di Devotion Gereja ICC. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna oleh pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sederhana, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Nah, kata penyertaan Tuhan ini ada banyak sekali tercantum di dalam Alkitab. Namun kata penyertaan Tuhan ini seringkali kita tidak jumpai dalam percakapan kita sehari-hari. Bukan kata yang familiar untuk kita dengarkan sehari-hari dalam obrolan bersama teman-teman kita atau bersama dengan komunitas kita di sekitar kita gitu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih dalam mengetahui apa sebenarnya arti kata dari penyertaan Tuhan. Nah, kita mau lihat di Kejadian 39 ayat 2. Ini cerita tentang Yusuf. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita akan lihat dalam bahasa Inggrisnya. Genesis 39 ayat 2. And Jehovah was with Joseph, and he was a prosperous man. Dan seterusnya. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris adalah Jehovah was with Joseph. Kata ini lebih singkat daripada bahasa Indonesia gitu. Jehovah was with Joseph. Ini bisa diartikan bahwa Allah bersama dengan Yusuf. Allah hadir bersama dengan Yusuf. Allah beserta dengan Yusuf. Tapi kata bersama dengan Yusuf ini kita lebih familiar gitu. Jadi Tuhan menyertai Yusuf bisa berarti juga Tuhan bersama dengan Yusuf. Nah, kita lihat lagi di ayat yang lain. Ini tentang Yosua. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Joshua 1 verse 5, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. Jadi, kalau di bahasa Indonesianya, seperti aku menyertai Musa, as I was with Moses, aku bersama dengan Musa, aku akan menyertai engkau. So I will be with thee. Aku akan bersama dengan Yosua. Seperti aku bersama dengan Musa, maka aku akan bersama dengan engkau. Nah, jadi kembali digunakan kata I was with, bersama. Itu sesuatu menunjukkan posisinya ada di mana. Ada di mana Tuhan saat itu. Dia bersama dengan Musa, lalu dia juga akan bersama dengan Yosua. Nah, kita akan lihat satu lagi di kitab Hakim-Hakim ayat 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis. Bahasa Inggrisnya Judges 6 verse 16. And the Lord said unto him, Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Jadi, akulah yang menyertai engkau, dan dalam bahasa Inggrisnya surely I will be with thee. Sekali lagi digunakan kata I will be with thee. Jadi kita bisa lihat bahwa dari 3 ayat tadi Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Gideon. Itu artinya sama dengan Tuhan bersama dengan Musa, Tuhan bersama dengan Yusuf, Tuhan bersama dengan Yosua,
Tuhan bersama dengan Gideon. Di terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia masa kini, menyertai itu sama dengan mendampingi atau menemani. Nah, ini lebih familiar kata bersama dengan kita, Tuhan menemani kita, Tuhan mendampingi kita. Kita akan bahas lebih lanjut bahwa apa yang akan terjadi ketika Tuhan bersama dengan kita. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jadi ketika bangsa Israel, Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan bersama dengan mereka, mereka tidak kekurangan satu apapun. Jadi kita bisa belajar satu perkara di sini bahwa hal yang pertama, Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segalanya. Lalu yang berikutnya, di Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Hal yang kedua, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka akan ada perlindungan Tuhan. Tangannya itu akan melindungi kita. Lalu hal yang berikutnya, Ulangan 20 ayat 1. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yaitu tentara yang lebih banyak daripadamu, janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Hal yang ketiga ketika Tuhan bersama kita, yaitu bahwa Dia, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dia yang akan membela kita. Dia bukan Allah yang bertahta di surga, dan ketika kita berperang, Dia mengamati dari surga, apakah anaknya menang, kita sebagai anaknya menang atau kalah. Dan ketika kalah, baru Dia turun untuk membantu kita, tidak. Tapi Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan bersama dengan kita, Dia yang berperang bagi kita. Lalu di Ulangan 31 ayat 9. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hal yang keempat yang kita bisa belajar ketika Tuhan bersama dengan kita, yaitu Dia yang akan menuntun hidup kita. Dia mendampingi kita seperti seorang orang tua mendampingi anaknya. Kalau orang tua didampingi oleh anaknya ketika dia akan menghadapi ujian atau menghadapi suatu masalah, dipanggil guru dan lain sebagainya, anak itu akan menjadi lebih tenang karena ada orang tuanya di sampingnya. Nah, ini juga yang sama dengan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan menuntun? Dia yang akan mengarahkan hidup kita. Kalau kita ke suatu daerah atau suatu kota yang kita belum hafal daerah tersebut, maka kita mungkin akan kesulitan mencari jalan atau mencari alamat. Tapi kalau ada seseorang yang menemani kita, maka kita menjadi tenang. Karena orang tersebut sudah mengetahui jalan-jalan mana yang akan kita lalui. Dan orang tersebut sudah paham dengan kota itu, maka kita tidak perlu bingung karena Dia yang akan menuntun dan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Nah, hal ini yang terjadi ketika Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita itu Tuhan hadir dengan kita bersama-sama. Kalau kita mengetahui bahwa kata Tuhan menyertai kita dalam bahasa sehari-harinya, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, itu adalah satu perkara yang penting. Maka apapun yang kita hadapi, bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa lain, ketika Tuhan ada bersama dengan mereka, yang menjadi kekuatan bangsa Israel bukanlah sebuah kekuatan bangsa Israel sendiri.
tapi kekuatan Tuhan yang akan berperang melawan bangsa lain. Misal, kekuatan bangsa Israel hanya 2. Lalu Tuhan bersama dengan mereka. Maka kekuatan bangsa Israel ini bukan 2 lagi, tapi kekuatan Tuhan yang tidak terbatas ini yang akan melawan bangsa lain. Dan ketika Tuhan bersama dengan bangsa Israel pasti akan mengalami kemenangan. Karena kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia Allah yang mempunyai segalanya. Dia Allah yang menjadi sumber segalanya. Nah, satu ayat terakhir. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia rela jadi manusia, menebus dosa kita, untuk memulihkan hubungan antara Bapa dengan kita. Hubungan yang rusak dipulihkan supaya manusia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Immanuel itu sendiri berarti Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita. Allah bersama dengan kita. Nah, melalui renungan hari ini, saya berharap bahwa setiap sobat ICC bisa merasakan bahwa Allah itu bersama dengan kita semua. Apapun yang kita hadapi, tetap kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika Allah bersama dengan kita, kemenangan ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat renungan yang singkat ini. Kami boleh belajar satu perkara, bahwa ketika Engkau menyertai kami semua, kami sadar bahwa Engkau bersama dengan kami, dan Engkau sangat dekat dengan kami. Engkau yang akan menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang akan menjadi tempat perlindungan kami. Apapun yang kami perlukan, Engkau yang menyediakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengarkan, biar sungguh firman ini tertanam dalam setiap hati mereka dan boleh bertumbuh berkali-kali lipat. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian devotion pagi ini. Saya harap kita bisa bertemu di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.